Halo, saya Dira dari SDG Center Universitas Pajajaran. Kali ini telah hadir bersama kami Ibu Neneng Gunadi. Beliau adalah Country Managing Director Accenture Indonesia. Dan beliau merupakan wanita pertama yang berada di posisi puncak di Accenture Indonesia. Terima kasih Ibu Neneng telah meluangkan waktunya. Ya. Begini Bu, berkaitan dengan membahas kaitan literasi digital dengan kesetaraan gender di Indonesia. Hasil studi Accenture pada tahun 2016 mengatakan bahwa literasi digital perempuan Indonesia itu adalah yang terendah setelah India. Kira-kira menurut Ibu itu faktor penyebab utamanya apa ya? Mungkin karena sebenarnya di Indonesia waktu perempuan atau waktu kita menggunakan digital itu kita memang senang banget bergaul gitu kan ya. Jadi yang banyak digunakan hanya untuk chatting-chatting, dan itu kayaknya membuat berapa persen dari waktunya hanya untuk chatting atau cari informasi, tapi informasi yang dicari itu lebih banyak berdasarkan analisa kami dan berdasarkan riset kami itu dipakai misalnya untuk hobi, tapi masih jauh sekali digunakan untuk mempertajam skill-skill, meningkatkan skill-skill untuk belajar, untuk education. Itu masih kurang. Jadi memang itu yang harus ditingkatkan. Gitu. Masih dari Global Studies Accenture yang terkait literasi digital ini, apakah ada best practice atau best policies dari negara lain yang bisa dijadikan model untuk diterapkan di Indonesia? Sebenarnya mungkin kalau saya katakan itu bukan best practice atau best policies gitu, karena setiap negara pasti berbeda-beda, culture-nya juga berbeda. Jadi bagaimana kita caranya meningkatkan fluency dari digital di Indonesia itu menurut kami kita juga punya cara sendiri, termasuk artinya adalah setiap orang harus memberitahukan bahwa digital ini tolong dipakai untuk mencari ilmu yang lebih baik dan sebagainya dan seterusnya. Jadi jangan buat chatting dan gosip-gosip aja gitu kan, karena nggak apa-apa sih chatting dan gosip, tapi misalnya dari 100% waktu mungkin 20%, yang 80%-nya buat knowledge yang benar-benar knowledge dan apa yang lagi tren di dunia dan sebagainya dan seterusnya, tergantung dari bidang ilmu masing-masing. Kalau dari sisi akademisi gitu ya Bu ya, menurut Ibu apa yang sebaiknya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk bisa meningkatkan literasi digital kaum perempuan? Kalau kami melihat, saya nggak tahu apa sekarang sudah diterapkan apa belum oleh setiap perguruan tinggi atau setiap dosen di perguruan tinggi, adalah bagaimana dosen di perguruan tinggi itu memberikan project buat mahasiswanya, sehingga mereka harus mencari di digital dan sebagainya dan seterusnya, dan selalu memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk tahu apa sih yang terbaru di bidang ilmu yang mereka harus cari, biar bagaimanapun juga menggunakan digital kan. Itu satu gitu kan. Terus yang kedua juga bagaimana para dosen memberitahu atau menugaskan mahasiswanya untuk paling enggak mencari training yang gratis tentunya, karena banyak kan yang gratis di website gitu, dan bisa dimasukkan proofnya ke dosennya. Jadi membiasakan orang untuk mencari training di website dan itu dimasukkan sebagai kayak salah satu project dan sebagainya dan seterusnya. Itu sih cuman sesuatu yang keluar dari pemikiran saya hari ini gitu, apa yang bisa dilakukan. Kalau berkaitan dengan SDGs ya Bu, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu salah satu goal nomor 5 itu kita ingin mencapai kesetaraan gender tahun 2030. Menurut Ibu sendiri prospek Indonesia untuk mencapai hal tersebut seperti apa ya Bu? Kalau saya sih melihat prospek Indonesia ke situ sih cukup baik ya, karena kalau saya lihat sekarang di
saya tidak bicara mengenai kota besar ya, tapi di daerah-daerah di Jawa maupun luar Jawa itu sudah banyak improvement, dan kalau dilihat banyak orang sudah menggunakan digital untuk misalnya berjualan dan sebagainya. Itu kan akan nge-booster ekonomi satu, tapi kan perempuan-perempuan yang di desa-desa dan sebagainya itu sudah banyak menjual barang-barangnya yang produksi dari rumah itu untuk dijual di digital. Dengan begitu kan perempuan-perempuan itu jadi menghasilkan juga, jadi gender equality gap-nya itu akan makin mengecil. Apalagi tahun 2018 atau 2019 kan Palaparing sudah ada, berarti di seluruh Indonesia sudah tersambung kan dengan digital. Artinya semua mempunyai kesempatan yang sama untuk maju. Ibu, terakhir mungkin ada pesan apa ya Bu untuk perempuan Indonesia sebagai sosok perempuan yang inspiratif gitu Bu? Sebenarnya pesan saya untuk perempuan Indonesia adalah satu, terus belajar dan jangan pernah puas dengan knowledge yang ada, karena biar bagaimana sesuatu yang baru itu selalu kita dapatkan, nggak ada pernah ilmu yang sudah semua kita ketahui gitu. Mungkin itu satu, harus selalu belajar dan jangan pernah berpikir bahwa untuk perempuan itu ada glass ceiling. Myth there is a glass ceiling for women itu sebenarnya salah, karena perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencapai yang tertinggi. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Neneng. Jangan lupa subscribe di www.sdcenter.unpad.ac.id.